Oke, sebentar. Kalau dari ini food mob udah selesai ya. Kita siap-siap eh untuk oke, full time ya. Sebentar. Oke, pertandingan sudah selesai dan ya babak kedua tadi babak pertama kita sempet ini ya kosong-kosong ternyata babak kedua ini jadi pesta gol 4-0 gila. Ya kita review singkat ya malam ini tentu menjadi malam yang sangat sangat emosional bagi Gyökeres ya. Berhasil mencetak brace hari ini Gyökeres dengan 2 gol malam ini ya. Sangat luar biasa. Akhirnya nambah lagi lah pundi-pundi golnya si Gyökeres ya. Jadi sebentar kita pasang lagi lah. Oke, Gyökeres ini chatnya Gyökeres. Ya, jadi malam ini malam yang indah banget untuk Gyökeres ya. Sebelum saya ke komen teman-teman, saya mau masuk dulu ke statistik kita hari ini. Sayang sekali ya, ini tadi sempat ada shots on target, jadinya kita tidak bisa menahan menahan Atletico 0 shots on target gitu. Ternyata sempat ada 1 shots on target itu tadi dari Alvarez nih ternyata ya. Bukan Alvarez ini. Dari Almada ya, dari Almada ini yang tendangannya on target gitu ya. Sayang sekali jadi nggak bisa 0 on target gitu kan untuk lawan gitu. Secara sebentar kita lihat dari momentum dulu. Secara momentum sih ini salah. Eh ini dari sini ya. Secara momentum sih sebenarnya sih penguasaan bola kita nggak terlalu ini banget ya, tapi begitu udah gol sekali langsung gol beruntun nih ya. Saya rasa dengan setelah gol kedua ini kayaknya gol kedua ini mengagetkan, memang sangat mengagetkan golnya Gyökeres ya ini. Sorry, Martinelli, golnya Martinelli itu kayaknya bikin kaget Atletico. Jadi karena pada saat golnya Martinelli itu pada posisi mereka lagi getol-getolnya menyerang gitu kan. Jadi itu kayaknya yang bikin kaget. Habis itu langsung Gyökeres 2 kali gitu ya. Dalam rentang 3 menit mencetak brace Gyökeres. Jadi ini kalau kita lihat ini golnya beruntun banget ini. Ya 3 menit dari gol dari Martinelli ke Gyökeres itu 6 menit golnya. Jumlah golnya itu dalam 6 menit ini kebobolan 3 kali ini dari Martinelli, Gyökeres. Kalau kita hitung dari golnya Gabriel ini berarti hanya 13 menit untuk mencetak 4-0 ya. Eh dari bentar. Kalau kita lihat dari penguasaan bola, jadi ball possessions ini kalau kita lihat babak pertama kita 55%, babak kedua ini 48%. Jadi sebenarnya babak kedua penguasaan bolanya lebih banyak dari Atletico ya, tapi secara total kita penguasaan bola 51% berbanding 49%. Ini tetap menurut saya menjadi satu catatan betapa kuatnya defense kita ya. Mereka hanya bisa mencetak 1 shots on target loh. Bayangin dengan striker sekelas Julian Alvarez, mereka hanya bisa mencetak 1 shot on target gitu kan. Tadinya saya berharap bisa 0 lagi nih ya, tapi ternyata ada 1 shot on target gitu kan. Ya tapi ini tadi dari Almada ya, menit 77 gitu. Nah ini jadi ya sayang sekali, tapi menurut saya ini tetap menjadi satu catatan tentang betapa kuatnya defense kita, betapa kuatnya pertahanan kita bisa menahan bisa menahan lawan ini
bahkan jangankan gol, shots on targetnya aja cuma satu gitu kan, gimana mau cetak gol kalau nggak bisa melakukan tendangan ke arah gawang yang apa namanya yang on target gitu ya. Sebelum saya sebentar, kalau kita lihat juga secara expected goals kita 2,24, 19 tendangan ke arah gawang ya, ini 8 yang on target, 6 kesempatan emas. Ini sebenarnya kalau dari catatannya ini adalah 4 kesempatan emas yang terbuang sia-sia gitu ya. Tapi ya ini pertandingan yang luar biasa babak kedua. Selamat untuk Gyökeres ya, untuk brace-nya. Dan ya kita akan ke komentar teman-teman nih ya. Oke, sebentar, komentar teman-teman. Mosquera gila bang, larinya kayak banteng minta kawin. Cuman tadi ya mungkin karena baru main sebentar ya, tapi emang luar biasa sih tadi. Nwaneri tadi hampir ya bukan half time udah full time ya. Nwaneri belum minum extra jus, masih lemah. Enggak, tapi tadi tendangannya sebenarnya bagus kok, cuman dan cukup kuat, cuman ya itu lawannya Jan Oblak ya. Oblak ini menurut saya mungkin satu dari sekian banyak goalkeeper yang mungkin bisa dibilang setara dengan David Raya gitu kan. Yang kemarin kan saya bilang David Raya ini kiper memang kiper kelas dunia juga gitu ya. Jan Oblak hari ini ya walaupun dia kebobolan 4, menurut saya termasuk salah satu kiper terbaik dunia juga lah. Jadi ya tadi Nwaneri ya berhadapan dengan Jan Oblak ya, memang ya Jan Oblak tadi menunjukkan kekuatan dia ya. Udah nih kopi kedua belum diseruput loh. Ya diseruput dulu nih bang. Full time ya 4-0. Alvarez jadi mikir buat tertarik datang ke Arsenal. Bisa jadi. City ngalahin Villarreal dengan gol pertama tadi Haaland ya. Jadi kalau ini saya bilang memang Haaland ini lagi on fire musim ini. Kayaknya kalau untuk Golden Boot di EPL ini kayaknya memang ke Haaland deh, yang kayaknya nggak bakal ke siapa-siapa lagi. Udah itu ke Haaland dah untuk gol Golden Boot gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Ini kan selamat pagi. Gigi bisa ngopi dengan full smile gitu ya. Aduh, Bang Novus ketiduran ya. Gimana tadi ceritanya Bang? Ceritanya tadi babak pertama susah payah banget untuk menciptakan kesempatan. Lalu ya set piece FC oleh-oleh ya, tadi dibuka dengan gol pertama kita itu dari set piece itu yang dicetak oleh Gabriel, tapi set piece-nya bukan dari corner, tapi dari tendangan bebas ya. Tendangan bebas tadi yang menurut saya itu dimenangkan dengan sangat penting oleh Martinelli ya. Jadi untuk gol pertama kita itu menurut saya itu peran Martinelli itu yang penting sekali untuk memenangkan tendangan bebas itu, yang lalu menjadi gol bagi Gabriel Magalhaes ya. Diikuti lagi dengan Martinelli lalu yang mencetak gol, lalu set piece lagi. Gyökeres tadi terbuka dulu, yang terakhir tadi baru dari corner ya. Jadi kita dua set piece lah hari ini. Gyökeres G-nya gacor. Arsenal sekarang memang sulit ditembus, yes ya. Jadi ini sebentar. Sebentar. Alarm pagi jam 4. Oh iya, North London. Oke. Nyanyi North London ya. Jadi ya ini memang hari ini kita menunjukkan sekali lagi kekuatan pertahanan kita dan penyerangan kita ya. Ya, live forever, North London forever. Udah bergema lagi nih ya.
PSG iya, jadi ini ya oke, sekalian kita juga lihat untuk hasil pertandingan yang lain ya. Hasil pertandingan yang lain eh ini PSG 7-2 ya, ini padahal kartu merah dua-duanya nih. Saya rasa sih ini memang karena yang saya udah bilang berkali-kali, PSG ini mereka hanya tinggal konsen ke Champions League. Karena mereka untuk di liga nih udah nggak ada apa ya, udah nggak ada lawannya lah untuk di liga mereka di Ligue 1 ini. Kekuatan keuangan mereka ini udah terlalu kuat sehingga kalau untuk di liga ini udah nggak ada lawan, udah nggak ada yang bisa mendekati gitu. Jadi bahkan jadi untuk liganya, untuk Piala Liganya kan ya, jadi yang kayak sejenis Carabao Cup sama FA Cup-nya mereka lah gitu ya. Itu juga udah dominasi mereka lah, karena sekali lagi kekuatan keuangannya PSG ini terlalu jauh gitu ya untuk tim-tim lain gitu. Harapan kita mungkin kalau untuk PSG ini semoga di Ligue 1 ini ada tim lain yang dibeli gitu ya, tim lain yang dibeli oleh Sultan sehingga ada saingannya nih PSG. Karena kalau enggak ini PSG jalan sendiri di Ligue 1 itu, udah PSG udah jalan sendiri, udah otomatis. Jadi di PSG ini mereka cuma tinggal konsentrasi di Champions League gitu. Ya. Yang lain lagi dengan skor besar ini PSV Eindhoven 6-2 dengan melawan Napoli. Ya itu sih. Newcastle juga ini menang 3-0 ya. Kita lihat untuk kedudukan sementara, kita di posisi 3 dengan 9 poin. Lalu ya ini di atas kita Inter juga 9 poin, PSG juga 9 poin ya. PSG ini menang dengan ininya sih, dengan apa namanya? Selisih golnya ya 10-8-9-10. Kita lihat untuk Liverpool besok ini peringkat 17 ya. Kalau mereka menang ini akan masuk dengan 6 poin. Harus gol berapa nih? Liverpool ini oke, mereka goal difference-nya 0. Jadi kalau mau naik di atasnya, paling nggak di atasnya Newcastle lah ya, harus harus ngegolin 7 nih, untuk, atau paling nggak ngegolin 6 lah untuk bisa ini ada di kisaran Munchen, Newcastle dan Real Madrid ya. Untuk bisa ke sana harus bisa 6 gol nih. Kalau nggak 6 gol mereka akan ada di bawah Karabakh ya. Oke, kita lihat mungkin besok bagaimana Liverpool ya. Gol kedua Gyökeres pakai apaan? Ntar nanti saya harus lihat. Tapi memang tadi cuma tinggal disenggol doang ya tadi untuk gol keduanya Gyökeres. Corner Arsenal emang ngeri banget ya. Jadi tapi yang pertama bukan corner sih. Yang pertama tadi tendangan bebas. Set piece juga tapi dari tendangan bebas gitu kan. Dan ya intinya sih sebenarnya mirip-mirip lah dengan corner gitu. Tadi sekali lagi gol pertama kita itu menurut saya peran Martinelli tadi ya yang sangat-sangat pandai tadi membawa bola, dia menghalangi bola dengan badannya sehingga defender lawan tadi kontaknya berubah menjadi pelanggaran gitu. Mode bantai-bantai ya, ini PSV 6-2. Terus apalagi nih? Apa ATM nggak lebih baik? Panjang gitu ya kan. Untuk semua orang Arsenal itu tim yang selalu menghasilkan create chance. Gol Martinelli itu buktinya situasi open play. Iya. Gyökeres yang pertama juga open play kan tadi ya. Menang plus clean sheet. Nikmat banget. Alhamdulillah Arsenal menang di luar dugaan, bisa lanjut mandi dan lanjut kerja. Amin Bang Ali. Semoga semangat ya. Semangat kerjanya nih ya. Lihat Gyökeres man of the match dulu. Yes. Full smile. Ya full smile juga ini untuk Gyökeres tadi. Kita lihat bagaimana emosionalnya dia ya di gol pertamanya itu, hampir nangis tadi dia gol pertama. Jadi ikut terharu juga lah tadi ya. Jadi tadi gol-gol dia itu pertama itu hampir nangis juga itu dia tadi, full smile. Jadi akhirnya bisa membuka gol lagi dan lawannya juga bukan lawan yang ecek-ecek ya.
Atletico ini termasuk tim dengan defense yang lumayan bagus gitu kan. Jadi eh eh, apa, menurut saya memang memang sangat-sangat emosional tadi Gyökeres gol pertamanya. Lalu berikutnya pecahin rekor nggak sih, kita bisa cetak 4 gol di babak kedua dalam 3, nggak tahu deh kalau rekor sih, kayaknya mungkin nggak tahu, nanti kita pasti ada lapor kalau kalau ada rekor 13 menit 4 gol ya. Eh, ada nggak? Kita nanti kita cek ya. Jangan lupa likes-nya ya. Boleh dibantu likes-nya teman-teman, karena likes ini akan sangat membantu channel kita ya. Ada Jose Mourinho di Benfica. Udah ke Benfica kah dia? Bayangkan level kita ada satu shot on target dari ATM aja kita ada rasa rugi ya. Ya kan? Level begitulah level pertahanan kita, sehingga satu shot on target aja kita berasa kayak ya, kok ada sih satu shot on target, bukan gol loh, shot on target gitu kan. Jadi bahkan clean sheet kita sekarang levelnya bukan 0 gol ya, clean sheet kita levelnya sekarang adalah 0 shot on target. Itu yang sangat luar biasa level pertahanan kita ya. Bentar. Ini saya baca-bacain dulu ya. 3 match 8 gol, 0 kemasukan, luar biasa. Gyökeres harus terbiasa dengan gol-gol dari situasi sulit, tidak seperti Sporting. Iya, karena memang Arsenal ini tim yang sangat dijaga gitu. Makanya kan saya di awal musim saya juga bilang kepada teman-teman, ini Gyökeres ini waktu itu di awal musim masih Havertz belum cedera ya. Saya bilang kan bahwa Havertz ini yang akan menjadi striker utama Arsenal paling enggak sampai dengan Januari. Kenapa? Karena kita perlu adaptasi dulu nih untuk si Gyökeres gitu. Ya, jadi tapi ternyata nasib berkata lain, Havertz harus cedera dulu dan akhirnya Gyökeres yang jadi striker utama sejak itu gitu kan. Dan ya akhirnya jadi sorotan kan Gyökeres ini, yang dianggap harus langsung tune in gitu ya. Yang saya bilang sebenarnya di awal musim itu kan saya sempat ngomong bahwa Gyökeres ini pasti perlu adaptasi. Nah itu kan, jadi karena waktu di awal musim itu kan kita ngomongnya adalah kalau kita beli Sesko perlu adaptasi, kalau beli Gyökeres nggak perlu adaptasi. Ya itu yang di awal musim saya bantah, dalam artian bahwa mau beli Sesko mau beli Gyökeres siapapun itu keduanya akan perlu adaptasi gitu. Dan ya ternyata dia dipaksa untuk tidak diberi waktu untuk beradaptasi karena cederanya Havertz gitu kan. Ya tapi ini hari ini saya rasa dia bisa tersenyum lega lah ya dengan dua gol ya. Saat ini fix David Raya is the best in the world. Ya ini luar biasa sih memang David Raya untuk musim ini ya. Tapi juga harus kasih jempol kepada pertahanan kita, yang saya rasa sih di pertandingan ini dia ada kerjanya ya. Tapi di IPL kemarin 2 pertandingan IPL kemarin nggak ada kerjanya tuh David Raya, 0 shot on target ya. Teman-teman, sorry mohon maaf ya untuk pemakaian caps ya ini teman-teman gitu ya, tulisnya biasa aja. Ayo Alvarez, tempting kan main ke Arsenal. Oke, taktik Simeone kena karma set piece. Ya sangat sulit lah karena Arsenal ini kita punya lini pertahanan yang sangat kuat, ditambah kalau lawan juga punya lini pertahanan yang kuat, kita ada set piece untuk membongkar itu gitu ya. Bukan telepon tadi, apa namanya, alarm. Spesialis ambil tendangan corner, Rice, Saka, Odegaard, tanpa eksekusi tersebut mungkin akan sulit. Tadi tadi Rice apa Martinelli sih ya. Kayaknya kedepannya lawan-lawan Arsenal harus berpikir untuk ngebongkar pertahanan backnya. Gila kuat banget sekarang backnya, jadi aman buat si Raya. Bukan hanya untuk back ya, karena kita pertahanan kita dimulai dari Zubimendi. Apalagi kalau kita mainnya double pivot seperti hari ini, ada Declan Rice dan ada Zubimendi. Yang sayangnya nanti untuk pertandingan berikutnya ini tadi melawan Slavia Prah, Zubimendi nggak bisa ikut ya karena akumulasi kartu. Ya kalau dari saya sih semoga sih, karena lawannya
Slavia Prah ya, kita harusnya bisa lah tanpa tanpa Zubimendi ya, kita lihat nanti. Yang menunjukkan PSV bisa menang besar lawan Napoli. Iya, itu juga. Cuman kayaknya tadi Napoli kena kartu merah ya, jadi makanya bisa menang besar. Coba kita lihat sebentar. Untuk yang sebentar. Untuk yang Napoli itu tadi kartu merahnya di menit keberapa ini? Tapi kartu merahnya menit 76 lah. Itu tapi memang setelah kartu merah itu jadinya 4 gol nih. Enggak, 3 gol ya. Setelah 3 gol ini enggak, iya 3 gol. Jadi 3 gol setelah kartu merah. Kalau dilihat kita tanpa kartu merah ya, kita lihat tanpa kartu merah itu posisinya 3-1. Jadi kalau tanpa kartu merah ini 3-1, lalu setelah kartu merah menjadi 6-2. Oke, ya. Ya sebenarnya sih trajektorinya ya gitu sih ya. PSV ya cukup mengejutkan ya. Terima kasih untuk air hangat. Mungkin karena Napoli kena kartu. Iya, tadi kartu merah. Tapi sebelum kartu merah pun tadi golnya udah di PSV 3-1 ya. Jadi sebelum kartu merah udah 3-1. Apa bisa menang? Entah kenapa gue lagi pede di UCL Bang. Apakah lawan Bayern kita bisa clean sheet? Semoga. Ya ini akan juga menjadi satu pertandingan yang akan menjadi ujian bagi Arsenal untuk apa ya? Ujian awal untuk melihat apakah kita pantas atau enggak menang Champions League ini ngelawan Bayern Munchen ya. Saya rasa itu akan menjadi ujian paling awal di Champions League ini untuk melihat mampu nggak kita untuk bermain di Champions League ini sampai selesai gitu ya. Ini yang akan kita lihat nanti di pertandingan Bayern Munchen ini akan menjadi ujian awal kita ya. Rashford cetak 2 gol. Gimana kalau kita beli Bang? Mumpung harganya miring nih. Saya sih daripada Rashford sebenarnya mending kalau mau beli si itu aja sih, beli siapa? Højlund gitu kan, kalau dari Manchester. Karena buat saya jujur sih Rashford ini menurut saya sih udah terlalu rusak ya. Apakah bisa kita benerin gitu? Bahwa dia menurut saya sih biarkan Rashford ini di La Liga mungkin di La Liga ini dia refresh lah, ada penyegaran gitu kan. Kalau dia balik lagi ke Liga Inggris saya takutnya dia akan kembali 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 ini lagi relapse lagi gitu. Relapse lagi, jadi males lagi. Bahwa dia ke Barcelona menurut saya udah biarin aja dia di Barcelona, biarin dia berkarir di La Liga. Menurut saya mungkin dia jodohnya di La Liga sih gitu. Barca cetak 4 gol babak kedua dalam 11 menit Bang, cuman lawannya tim kecil. Potongan videonya Bang Ales meratap ada di channel Terry Flowers Bang. Saya ikut terharu Bang di gol pertama Gyökeres untuk Arsenal di UCL. Semoga semua pemain Arsenal pun ikut emosional. Iya, karena itu tadi sangat berarti ya. Karena Gyökeres ini kita lihat work rate dia ya. Work rate Gyökeres ini berapa? 9 pertandingan di belakang sebelum ini. 9 pertandingan sebelum ini kita lihat, dan 9 ini saya menghitung dua pertandingan timnas ya. Kalau kita nggak hitung timnas 7 deh, 7 pertandingan buat kita. Work rate dia tuh sangat luar biasa, selalu ada berusaha untuk mencetak gol, selalu menjadi ancaman di depan gawang. Makanya ketika dia juga menyerang itu selalu dijagain paling enggak oleh 2 pemain. Ya, dan itu membuka ruang bagi teman-temannya yang lain gitu kan, bagi Martinelli, bagi Saka, ini membuka ruang. Jadi ya bahwa dia bisa gol malam ini dengan 2 gol menurut saya ini satu hal yang luar biasa dan tentu sangat emosional ya. Gol kedua Arsenal kita bisa lihat fungsi Gyökeres selama ini. Ya benar. Jadi memang bagaimana dia membuka ruang itu memang satu hal yang satu hal yang selama ini dilakukan kan. Kemarin juga untuk yang saya kasih contoh
adalah untuk golnya Calafiori yang offside itu ya. Itu perannya Gyökeres di sana juga ada, bagaimana itu dia menjadi magnet bagi dua defender sehingga Calafiori itu kemarin bisa lolos gitu loh, bisa nggak ada penjagaan gitu. Sempat juga Trossard tanpa penjagaan kan pada saat build up itu untuk golnya Calafiori. Ya memang sih offside Calafiorinya, tapi itu menunjukkan bagaimana pergerakan si Gyökeres ini membuka ruang bagi teman-temannya yang lain gitu. Nah ini malam ini juga dia menunjukkan hal itu, dan puji Tuhan ya, alhamdulillah malam ini ya, bukan malam lah, dini hari ini ya, kerja keras dia juga berbuah dengan gol gitu ya. Narik 3 back bener kan. Jadi bukan hanya itulah kekuatannya Gyökeres kan. Harus dijaga 2 sampai 3 back, dan itu yang membuat dia menurut saya walaupun tanpa gol itu dampaknya terhadap pertandingan itu dampaknya tetap tinggi ya. Jadi dia ada di lapangan aja tuh udah bikin keder lawan harus dijagain yang banyak, dan akhirnya makanya kayak Saka bisa bersinar lagi musim ini walaupun tanpa Odegaard. Kan musim lalu kan dibilang Saka tanpa Odegaard ini nggak ada apa-apanya, Odegaard tanpa Saka nggak ada apa-apanya. Menurut saya ini nggak benar juga, karena sisi kanan kita ini sangat dominan, tapi di musim-musim sebelumnya ini dari kiri dan tengah ini nggak bisa memberi ancaman gitu loh. Walaupun dan musim ini sisi kanan kita tetap dominan, tapi sisi kiri dan tengah ini bisa memberi ancaman gitu, sehingga defender lawan tuh nggak bisa hanya ngejagain Saka. Kalau dulu itu ngejagain Saka aja udah cukup. Begitu Saka dijagain udah yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Nah musim ini Saka dijagain, kita masih punya Gyökeres, dan siapapun yang ada di kiri, Martinelli, Trossard itu tetap menjadi ancaman gitu. Jadi inilah kekuatan kita musim ini, ancaman kita di tengah dan kiri ini membuat lawan ini harus jagain siapa nih. Kalau jagain Saka, Gyökeres bisa, Martinelli atau Trossard bisa. Jagain Gyökeres, Saka ini jadi ancaman yang membahayakan. Kalaupun bisa ngejagain lini pertahanan kita dari corner lalu yang membongkar pertahanan mereka, itu jadi musim ini memang kita bisa lihat bagaimana ancaman ini bukan hanya dari kanan tapi dari tengah dan kiri, walaupun secara build up kita masih dominan dari kanan gitu ya. Masih penasaran seberapa tune in si Hincapié sebagai backup di Gabi ternyata Mosquera. Iya, tadi saya pikir juga mau masukin Hincapié ya. Ternyata yang dimasukin malah Mosquera. Mungkin juga masih ada masih ngejagain untuk untuk cederanya, nggak tahu juga. Betul, mending Højlund gantiin Jesus. Yang katanya Bang Os bagus Sesko, ingat nggak? Saya masih, saya ini memang waktu itu memang saya bilang bagus Sesko ya. Cuman ya kalau menurut saya Sesko salah pilih sih ke Manchester United gitu loh. Kalau dia oke lah, dia nggak mau ke Arsenal karena dia menghargai siapa Leipzig, dia menghargai Leipzig. Menurut saya kalau dia ke Newcastle itu berbahaya banget. Untungnya dia memilih ke Manchester United. Ya Manchester United ini memang menghancurkan skill pemain. Tapi kalau saya memang di awal musim ini saya lebih memilih untuk Sesko. Tapi begitu kita udah beli Gyökeres, buat saya sih ya udah, Gyökeres ini adalah striker kita, ini adalah orang yang harus kita dukung. Jadi kalau buat saya Gyökeres ini tetap menjadi striker kita, dan ini adalah orang yang harus kita dukung gitu. Jadi kalau buat saya sih iya, di awal musim saya bilang memang saya lebih prefer Sesko gitu kan. Tapi kita melihat juga bagaimana prosesnya Gyökeres datang ke Arsenal. Ini satu hal yang kita harus apresiasi, dan buat saya usaha dia
usaha dia untuk datang ke Arsenal menurut saya lebih penting daripada skillnya dibandingkan skillnya Gyökeres dan Sesko sebagai perbandingan. Attitude dia, bagaimana dia pengen ke Arsenal, menurut saya itu membuat dia lebih 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 penting dibandingkan Sesko gitu ya. Sebagai seorang pemain yang mau datang ke Arsenal, menurut saya itu lebih penting gitu kan. Saya sih tetap pada pendirian secara skill ya. Sekali lagi, secara skill itu menurut saya Sesko punya potensi untuk bisa lebih jago daripada Gyökeres, tapi dengan attitude yang dia punya, dengan bagaimana pemilihan klub yang dia lakukan, menurut saya sih Gyökeres saat ini ya udah emang lebih 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 penting bagi kita gitu ya. Dan benar lagi kalau nggak ada itu Arsenal mainnya cepet nggak lambat tahun ini. Lalu kurang striker yang strong. Kalau dibilang Havertz lembek sih saya nggak setuju ya. Cuman bahwa dia itu mainnya ini terlalu overwork sih kalau saya bilang. Havertz ini terlalu overwork karena 2 musim dia main tanpa tanpa adanya pengganti, tanpa adanya pelapis yang berarti gitu. Dan menurut saya dia menjadi ya untuk masalah hamstring itu kan karena kecapean. Jadi itu sih problemnya menurut saya, bahwa dia ini terlalu overwork, nggak ada pelapisnya. Saya yakin sih musim ini nanti juga Havertz begitu begitu balik dia akan menunjukkan, karena sekarang dia ada rotasinya gitu ya. Suka nyalahin. Anthony Gordon hari ini juga bagus bang, lihat video. Nanti saya harus lihat ya untuk pertandingan-pertandingan lain. Hampir 5 gol kalau umpan nggak diambil Merino sampai Martinelli emosi. Gyökeres mantap. Sabtu ini nanti Arsenal itu sebentar. Saya juga lupa. Weekend ini kita akan ketemu Crystal Palace. Hari Minggu ya. Hari Minggu kita akan ketemu Crystal Palace. Ini pertandingan di kandang. Oke ya, itu ya. Oke teman-teman, ini saya tutup ya. Ini sebentar ketemu Lord Eddie di Crystal Palace. Ketemu Lord Eddie, ya so tau. Gol terakhir Havertz aja dari sprint, makanya bagus di bench. Havertz itu sprintnya bagus banget. Bisa kita lihat bagaimana dia begitu cepatnya membantu penyerangan dan pertahanan. Sekali lagi, problemnya Havertz adalah dia mainnya ini terlalu fisikal banget. Dia mainnya ini menghabiskan fisik selama 90 menit ini. Dia benar-benar menghabiskan stamina dia, yang dimana itu nggak sustainable karena dia nggak ada rotasi. Makanya waktu jendela transfer Januari kemarin saya marah banget sebenarnya kita nggak beli striker gitu loh. Untuk rotasinya Havertz, saya bilang Havertz ini perlu rotasi. Dia nih mainnya dengan cara dia bermain ini, Havertz butuh rotasi. Benar kan, nggak dikasih rotasi, akhirnya Havertz cedera gitu. Havertz kamu paling banyak di KM kilometer paling, iya larinya paling gila dia kan. Ya kita akan closing. Suhukah tahu? Oke siap, full senyum. Oke kita ini dulu ya. Kelihatan kalau aslinya ngotot banget. Havertz itu memang dia cuman body language-nya aja kelihatan kelemar, tapi ngotot banget. Kalau kita lihat pergerakan dia itu gila sebenarnya Havertz itu. Ya makanya saya nggak setuju dibilang Havertz itu lembek, karena memang dia itu kalau main itu benar-benar menyerah, memberikan segalanya. Benar-benar dia staminanya itu dia habisin selama 90 menit itu. Dia push sampai stamina dia benar-benar habis gitu. Nah makanya saya bilang bahwa Havertz ini nggak sustainable cara main itu. Dia butuh rotasi. Januari kemarin saya juga udah ngomong kan di jendela transfer Januari musim kemarin, saya ngomong Havertz ini perlu rotasi. Nggak dibeliin striker, dan nggak dibeliin striker akhirnya dia cedera gitu. Nah itu yang membuat saya marah, karena saya jendela transfer Januari itu saya udah bilang kita butuh beli striker ini untuk rotasinya Havertz. Seminimal-minimalnya adalah untuk rotasinya Havertz. Kalaupun tidak mau beli yang lebih bagus daripada Havertz,
Artinya apa? Dalam pertandingan-pertandingan itu paling enggak menit 60 Havertz itu udah perlu diganti. Karena gitu, cara mainnya dia itu bener-bener dia tuh nge-push banget sampai stamina-nya habis. Beberapa pertandingan kita lihat Havertz itu begitu pertandingan selesai dia tergeletak di lapangan karena kecapean. Karena itu cara main dia. Dan kalau kita lihat bagaimana larinya itu gila banget Havertz gitu ya. Jadi itu sih dari saya, pembelaan saya kepada Havertz gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nemenin ya. Ini dari tadi jam berapa tadi? Setengah 2 ya. Sampai ini sekarang udah setengah 5, jadi kita udah 3 jam ini ya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dulu ya ini. Jadi udah saya tutup dulu untuk komen kita hari ini. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk teman-teman yang mungkin suka dengan apa yang saya lakukan di sini, boleh join membership kita ya. Membership kita ini akan akan membantu channel ini, dan ya juga untuk teman-teman yang join membership akan dapat poin ekstra untuk setiap tebakan yang benar di sayembara jersey original kita. Oke, gitu dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya.